Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anfiqu fi sabilillah wa la tulqu bi aydikum ila tahlukah wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Shadaqallahul azim. Segenap pengurus DKM Masjid Baitus Salam dan juga pengurus hadirin wal hadirat jamaah Masjid Baitus Salam, bapak-bapak, ibu-ibu yang kesemuanya mudah-mudahan dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi hadirnya saya ini sekaligus pengen tahu benar nggak nih malam jadwal. Jadi kemarin sudah berangkat pulang dari terawih, baru baca informasi dari Pak Darman. Tapi alhamdulillah izin dari Allah saya bisa hadir di sini. Pengennya jadi jamaah, Pak. Ya. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang namanya setan itu ada dalam aliran darah manusia. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tegas katakan dalam satu makna hadisnya, innamas syaitan yajri min ibni adam madraddam. Setan itu ada dalam aliran darah manusia. Diciptakannya setan, dan setan laknatullah itu ada dalam diri manusia. Syaitan laknatullah itu selalu mengajak manusia kepada jalan kebatilan, kepada satu jalan yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara malaikat-malaikat Allah yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala hadir dalam diri manusia, selalu mengajak kepada satu jalan kebaikan, jalan yang senantiasa diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syaitan laknatullah itu bikin kita dalam satu suasana was-was, Pak. Dibuat manusia itu malas kalau mau ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terlebih lagi kalau kita berbicara tentang satu ibadah yang namanya zakat, infak, sedekah. Ini setan paling demen, Pak. Mengganggu diri manusia dalam bentuk was-was. Makanya seringkali kita tuh doa, ya. Dalam satu ayatnya kita diminta untuk berlindung dari yang namanya gangguan setan. Apa kata syaitan laknatullah ketika seorang hambanya Allah akan bertransaksi sedekah? Jangan kamu sedekah, nanti uangmu habis, kamu akan miskin nanti. Orang mau sedekah ditakut-takutin sama syaitan laknatullah akan jadi miskin kehidupannya. Jangan kamu sedekah, nanti uangmu habis. Nanti satu saat uang yang kamu sedekahkan nanti itu akan bermanfaat. Kamu butuh nanti. Ini karakter setan yang ada dalam diri manusia. Ini ngomong-ngomong udah bayar zakat belum? Alhamdulillah.
Sementara Allah Subhanahu wa taala dalam satu kalimat ayatnya Al-Baqarah 195 kita dianjurkan, Pak, diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah? Wa anfiqu fi sabilillah. Hendaklah kalian berinfak, menginfakkan harta benda kalian di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wala tulqu bi aidikum ila tahlukah. Jangan kamu berada pada satu titik kebinasaan. Maknanya apa? Nih setan gangguannya. Selalu menghindari diri manusia dari perbuatan tentang cerita amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus sedekah diganggu tuh. Ya, nanti jangan kamu berada dalam satu titik kebinasaan. Perlu menjadi sebuah catatan buat kita semuanya, bahwasanya harta benda yang kita miliki, jiwa raga yang kita miliki, bahkan ruh adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Wajar kalau Allah katakan wa anfiqu fi sabilillah. Hendaklah kalian berinfak, menginfakkan harta benda kalian di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wala tulqu bi aidikum ila tahlukah. Dan jangan kalian berada pada satu titik kebinasaan. Nauzubillah summa nauzubillah. Ayat ini menganjurkan kembali wa ahsinu, maka berbuat baiklah kalian. Innallaha yuhibbul muhsinin. Sesungguhnya Allah cinta pada mereka orang-orang yang melaksanakan ibadah yang namanya kebaikan, Pak. Kebaikan yang diminta sama Allah Subhanahu wa taala. Sedekah di jalan Allah, infak di jalan Allah, zakat di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jangan diri kita berada pada satu titik kebinasaan. Diperintahkan kembali kita wa ahsinu, maka berbuat baiklah. Kenapa lagi-lagi Allah perintahkan kita untuk berbuat baik? Kita yakin dan percaya kita adalah orang-orang yang beriman. Hakikat harta, hakikat rezeki telah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala, akan diberikan kepada yang namanya makhluk, wabil khususnya namanya mereka orang-orang yang beriman, Pak. Kita manusia dijamin rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa fis samaa'i rizqukum. Di atas langitnya Allah telah dijamin rezekinya manusia. Makanya seringkali kita doa tuh dalam salat duha kita. Allahumma in kana rizqi fis samaa'i fa'anzilhu. Ya Rabb, kalau saja rezekiku masih ada di atas langitmu ya Allah, turunkan ya Allah. Di buminya Allah, rezeki kita juga telah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ma min dabatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Tidak satupun binatang melata, ya, semuanya berada dalam jaminan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Semuanya dijamin rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ahsinu, maka berbuat baiklah. Maknanya apa, Pak? Segala sesuatu, cerita tentang rezeki, cerita tentang anugerah, cerita tentang nikmat, semuanya adalah bentuk kebaikan yang didatangkan, yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk siapa? Untuk manusia. Ma asabaka min hasanatin faminallah. Dan semua apa-apa yang baik, anugerah, nikmat, rezeki, semuanya datang faminallah, dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa ketika kalimat wa ahsinu, maka berbuat baiklah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Segala sesuatu tentang cerita kebaikan dikasih sama Allah. Ketika Allah tagih kita untuk berbuat kebaikan, kenapa kok jadi susah? Sementara keburukan itu datang dari diri manusia, Pak. Hakikatnya ada pada diri manusia. Wa ma asabaka min syai'atin famin nafsik. Dan segala sesuatu cerita tentang malapetaka, tentang musibah, tentang bencana, datang dari siapa? Famin nafsik, datang dari diri pribadi manusia. Manusia telah berbuat zalim untuk dirinya. Manusia telah berbuat zalim untuk lingkungannya. Bahkan manusia telah berbuat zalim untuk bangsa dan negaranya. Nauzubillah summa nauzubillah. Wa asinu, Allah minta kita untuk berbuat kebaikan. Kenapa? Innallaha yuhibbul muhsinin. Sungguh
bahwasanya Allah cinta kepada mereka orang-orang yang berbuat kebaikan. Syaitan laknatullah lagi-lagi mengajak diri manusia untuk jauh dari perkataan, dari segala perbuatan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sementara kita ingat satu catatan penting datang dari Allah Subhanahu wa taala. Buat orang-orang yang pelit, buat orang-orang yang enggan sedekah, nanti waktu dia mau dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala, matinya dalam keadaan sengsara. Nanti setelah dia mati masuk liang kubur, di alam barzah, di dalam kuburnya akan dihimpit, disempitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah summa nauzubillah. Bahkan ayat Allah Subhanahu wa taala kembali diingatkan untuk kita semua sebagai bentuk referensi, sebagai bentuk rekomendasi buat kita hari ini tentang apa yang kita miliki, harta benda, infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Satu bentuk penyesalan manusia ketika dia dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan najah, dalam keadaan syakaratul maut. Nanti semua kita ketika dinampakkan CCTV-nya oleh Allah Subhanahu wa taala, fayunabbiukum bima kuntum ta'malun, maka akan kami nampakkan segala bentuk amal perbuatan manusia. Satu di antaranya, orang-orang yang enggak pernah sedekah akan menyesal ketika datang ke peristiwa kematian. Kita tidak akan pernah tahu kapan kita akan dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa idza ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Apabila ajal telah datang, dia tidak bisa dimajukan, dia tidak bisa dimundurkan walau sesaat. Lihat bagaimana bentuk penyesalan. Ini bukan lagi sekedar menakut-nakuti, tapi setan laknatullah terus mengancam diri kita untuk jauh dari Allah, enggak pernah mau berbuat sedekah, nanti akan menyesal. Apa kata Allah Subhanahu wa taala menjadi sebuah rekomendasi buat kita hari ini? Ya Rabbi, laula akhirtani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas sholihin. Mereka orang-orang yang beriman, bahkan orang-orang yang katanya manusia, kalau dia mau mati akan menyesal ketika dia mau mati dalam keadaan najah, dalam keadaan peristiwa sakaratul maut. Kenapa? Karena nggak pernah sedekah. Rabbi, wahai Tuhan kami, laula akhirtani ila ajalin qarib. Tunda wahai Allah, ulur wahai Allah. Kenapa? Ulur kematian kami ya Allah, tunda kematian kami ya Allah. Mau ngapain? Fa'asaddaqa, kami pengen bertransaksi sedekah wahai Allah, wa akum minas sholihin, dan kami pengen jadi orang-orang yang soleh. Telat. Kenapa? Udah mau mati Pak, udah mau mati mau sedekah. Harta yang kita miliki hakikatnya adalah hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kalau Allah katakan huzmin amwalikum, ambil, rampas tuh harta dengan jalan apa? Sedekah untuk diri manusia. Kalau Allah sudah bicara gitu Pak, enggak ada lagi transaksi kebaikan. Nanti kita akan digantikan dengan manusia yang Allah ganti dengan manusia yang memiliki pribadi-pribadi dermawan. Enggak penting lagi manusia yang pelit. Nauzubillah summa nauzubillah. Wa ahsinu, maka berbuat baiklah mumpung hayat masih dikandung badan. Nih masih ada kesempatan 1 atau 2 hari lagi Ramadan. Kalau kita punya harta dan itu ada haknya anak yatim, dan ada haknya fakir miskin, ada hak orang lain untuk diinfakkan, untuk dizakatkan, untuk disedekahkan, keluarkan dengan cara wa ahsinu, dengan cara yang baik. Kenapa? Lagi-lagi innallaha yuhibbul muhsinin. Allah cinta bagi mereka orang-orang yang berbuat kebaikan. Sedikit, mudah-mudahan manfaat. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.